البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua kenikmatan-kenikmatan yang telah tercurah, dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dan memberikan tambahan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka sungguh akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Namun apabila kalian kufur, maka sungguhnya azabku amatlah pedih. Dari ayat yang agung ini menunjukkan kesyukuran, menunjukkan sebab tetapnya nikmat, dan menjadi sebab tambahan nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada bab yang ke-11 tentang haramnya untuk mencari-cari aurat dan aib-aib kaum muslimin kemudian disebar di tengah manusia, di mana Rasulullah SAW isyaratkan bahwasanya perbuatan ini merupakan perbuatan ahli nifaq, perbuatan orang-orang munafik. Sebagaimana dalam awal hadis beliau katakan, ya ma'syara man aslama bilisani wa lam yufdil imanu ila qalbih. Sekalian orang yang baru masuk Islam dengan lisannya saja, tapi keimanan belum masuk ke dalam relung hatinya. La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u wa la tattabi'u auratihim. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin, jangan kalian mencela mereka, dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-12, yaitu perkataan Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, tahrimul fuhshi fil qaul wa bada'atil lisan. Haramnya berkata keji dan perkataan-perkataan kotor yang terungkap melalui lisan. Fuhsh yaitu perkataan-perkataan yang padanya kekejian, padanya perkataan-perkataan yang mengarah kepada perzinaan dan seterusnya. Perkataan yang tidak senonoh. Demikian pula badza'ah,
Nah, yaitu lisan yang mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat kotor. Berarti pada bab yang ke-12 secara umum diharamkan bagi kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jorok, sebagaimana disebutkan dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Hadits rawahu Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ahmad bi isnadin sahih. Bagaimana dalam As-Sahihul Musnad. Wa lafdhu Ahmad innal mu'mina laisa bil la'ani walal ta'ani walal fahish walal badhi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang dari sisi fisik ada kekurangan sebagaimana dalam hadis para sahabat ketika melihat kecilnya betis beliau di saat tersingkap oleh angin sampai menjadikan mereka tertawa, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dan beliau mengatakan tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya betis yang kecil tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Karena memang kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan pada kekarnya otot dan bagusnya fisik. Demikian pula halusnya kulit atau sempurnanya postur tubuhnya. Akan tapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala terletak pada amalannya dan kebersihan hatinya. Maka sepantasnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk mewujudkan sisi ini. Dan tidaklah kita belajar, tidaklah kita mempelajari dan menghadiri majelis taklim kecuali adalah upaya untuk memperbagus sisi, berusaha untuk memperbagus hati dan memperbagus amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk fisik kalian. Itu bukan tolak ukur kemuliaan seseorang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta-harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada qulubikum wa a'malikum, kepada hati-hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian. Maka siapa saja yang ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki dua sisi ini. Sisi hati dan sisi amal. Sehingga kekurangan-kekurangan fisik tidak akan menjadi pengaruh bagi dia. Siapa saja yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dialah seorang yang mulia sejatinya. Sebagaimana Allah berikan kepada Abdullah bin Mas'ud kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Di dunia walaupun fisiknya ada kekurangan, akan tapi ketika dia hatinya baik dan diisi dengan Al-Quran, Rasulullah muliakan beliau untuk menjadi rujukan umat terkait masalah Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil,
falyaqra bi qiraati Ibni Ummi Abdin. Siapa saja yang ingin membaca Al-Qur'an dalam keadaan segar sebagaimana diturunkan, maka bacalah dengan qiraah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi berbagus untuk kita membangun dua hal ini, membangun hati dan membangun amal. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an." Bukanlah seorang mukmin yang sejati seorang yang memiliki sifat ta'an, yaitu suka mencaci. Jadi dia mudah sekali untuk mencaci orang lain dengan lisannya. Ta'an sighah mubalaghah dari ta'in, yang suka mencaci, suka mencela. Sedikit-sedikit keluar dari mulutnya caci makian. Ini bukan sifat seorang mukmin yang sejati. Demikian pula walal la'an. Dia bukanlah seorang yang suka melaknat. Suka melaknat, sedikit-sedikit melaknat dengan mulutnya. Ketika ada seorang menyakitinya atau tidak cocok dengannya, meluncur dari lisannya kalimat laknat. Nah, yang seperti ini bukan sifat seorang mukmin. Kemudian walal fahish, tidak pula seorang mukmin itu seorang yang fahish, yaitu seorang yang perkataan dan perbuatannya padanya al-fuhsh, padanya apa? Perkataan yang jorok, perkataan yang tidak senonoh. Kemudian walal badhi. Nah, badhi itu seorang yang pada lisannya ada bada'ah. Hampir sama dengan fahish, yaitu yang perkataan-perkataannya jorok, perkataan-perkataannya kotor. Ketika berbicara mudah untuk menyebut binatang-binatang, atau ketika berbicara pembicaraannya menjerumus pada perzinaan, kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat porno, ini masuk dalam makna al-fuhsyu fil qaul dan bada'. Berarti menunjukkan bahwasanya hal-hal ini yang berkaitan dengan lisan semuanya, suka mencela, suka melaknat, suka mengungkapkan ucapan-ucapan jorok, ini bukanlah sifat orang yang beriman. Berarti adanya pencegahan dari kita semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian dalam lafaz riwayat Ahmad, innal mu'mina laisa bil la'ani walal ta'an walal fahish walal badhi. Hampir sama redaksinya, sungguhnya orang yang beriman bukanlah seorang yang suka melaknat, suka mencela, suka berbuat kotor dan berkata-kata jorok. Nah, kemudian ditegaskan lagi dalam poin setelahnya, yaitu tentang permasalahan laknat. Tahrimul la'n, diharamkan untuk suka meluncurkan kalimat-kalimat laknat kepada seseorang, apalagi orang yang beriman. Qala an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'nul mu'mini ka qatlih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Thabit bin Dhahhak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la'nul mu'mini ka qatli. Melaknat orang yang beriman itu
seperti membunuhnya. Nah, ini menunjukkan besarnya dosa melaknat. Karena hakikat melaknat itu kan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim mengatakan kepada saudaranya muslim yang lain, atau muslimah mengungkapkan kepada saudarinya muslimah yang lain mengatakan, semoga laknat Allah atasmu, si fulan terlaknat, menunjukkan bahwasanya dia apa? Dia mendoakan untuk dijauhkan orang tadi dari rahmat. Dan hubungannya sangat jelas. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan orang yang seperti itu seperti membunuhnya? Dikarenakan seorang hamba keselamatannya ya dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan saja seorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia binasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Nah, dari sisi akibat, demikian pula dari sisi dosa yang ditanggung oleh orang yang melaknat. Hadis muttafaqun alaih, dan dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari mengatakan ma yunha minas sibabi wal la'ni. Lafadznya wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatli. Siapa saja yang melaknat orang yang beriman, maka dia seperti membunuhnya. Baik, dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abi Dawud, wal la'nu huwa itlaqul la'ni ala ahad. Wa minal ma'lumi anna la'na innama yakunu fi hududi ma waradat bihi syari'ah. Wa la'nu yakunu liman yastahiqquh. Wa qad jaa'a fi nususil kitabi wa sunnati al-la'nu bil awsaf. Fa qawlihi ta'ala la'natullahi 'alal kadhibin. Fa qawlihi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa' wal mutasyabbihat minan nisa'i birrijal. Wa qawlihi la'anallahu as-sariq yasriqul baydah fatuqta'u yaduh. Wa qawlihi la'anallahu an-namisah wal mutanammisah wa ghairiha minal ahaditsil katsirah fil la'ni bil wasfi wa laysa bil 'ain. Dari sini faedah dari Syekh Abdul Muhsin bahwasanya makna la'an yang diharamkan di sini itu memutlakkan laknat atas seseorang. Seperti si fulan atasnya laknat, atau si fulan terlaknat, semoga dia dilaknat. Yang seperti ini. Nah, setelah kita ketahui bersama bahwasanya pelaknatan itu hanyalah diperbolehkan pada batasan-batasan yang syariat ini datang dengannya. Nah, dan laknat itu tidak boleh diberikan kecuali bagi yang pantas dan diperbolehkan secara syar'i. Nah, dan telah datang dalam nas-nas syariat baik dalam Alkitab maupun As-Sunnah pelaknatan, tapi apa? Melaknat dengan sifat. Jadi yang dilaknat disebutkan sifatnya, bukan personnya. Maka ini diperbolehkan. Misalnya, semoga laknat Allah bagi para pendusta. Ini boleh. Laknat Allah bagi para wanita. Laknat Allah bagi laki-laki yang menyerupai wanita. Demikian pula laknat Allah bagi pencuri. Laknat Allah bagi wanita yang suka menyambung rambutnya, menyambung bulu alisnya, dan seterusnya. Ini datang dalil-dalil bahwasanya mereka ini dengan sifat yang seperti itu terlaknat. Laknat Allah bagi para pelaku riba, dan seterusnya. Nah, semuanya dengan apa? Dengan menyebut sifatnya, bukan dengan menyebutkan orangnya. Nah, adapun pelaknatan dengan menyebutkan orang, kata beliau, wa amal la'nu bil 'ain fa katsirun minal ulama'i yaqulun la yul'anu al mu'ayyan annahu la yadri ma hiya nihayatuhu wa ayyu syai'in yantahi ilaihi. Adapun laknat person, individu yang saat ini masih hidup,
Nah, masih hidup seseorang, dia pencuri. Nah, tapi walaupun dia melakukan pencurian, ketika dia masih hidup, person tidak boleh dilaknat. Kenapa? Dikarenakan tidak diketahui bagaimana akhirnya. Bisa saja. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga bertobat dan husnul khatimah bisa. Nah, bahkan orang kafir saja selama masih hidup, nah kita tidak boleh melaknatnya ketika masih hidup. Nah, kenapa? Karena tidak tahu apakah dia akan mati di atas kekufuran atau nanti bertobat dan masuk ke dalam Islam. Nah, makanya melaknat orang per orang dalam kondisi dia masih hidup, nah, secara individu, maka yang demikian para ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, makanya yang merupakan kaidah pokok di sisi ahli sunnati wal jamaah, annal muayyana la yul'an, bahwasanya individu itu secara orang per orang tidaklah dilaknat ketika dia masih hidup dan tidak datang dalil bahwasanya dia itu telah terlaknat. Li'anna al-insana qad yakunu ala syarrin thumma yuhtamu lahu bi khair wa takunu nihayatuhu ala khair. Dikarenakan seseorang terkadang memang dia saat ini dia berada di atas keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga menutup kehidupannya dengan kebaikan. Dan ini banyak. Allah Subhanahu wa taala memilih siapa saja dari hamba-hambanya untuk mendapatkan hidayah. Nah, adapun seorang yang telah mati dan dia diketahui mati di atas kekufuran, mati di atas agama selain Islam, maka di situ seseorang boleh untuk melaknatnya, ya, karena orang-orang kafir terlaknat. Demikian pula siapa saja yang datang nas penyebutannya dalam dalil syar'i bahwasanya dia itu terlaknat. Misalnya iblis, la'anahullah, iblis yang terlaknat. Nah, syaitan yang terlaknat. Bagaimana dalam ta'awudz kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, demikian pula siapa saja yang datang dalil syar'i bahwasanya dia mati di atas kekafiran seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kita mengatakan mereka orang-orang terlaknat. Nah, baik. Adapun orang yang muslim masih hidup, walaupun saat ini wal'iyadu billah dia melakukan keburukan, nah, tidak boleh seseorang kemudian melaknatnya. Apalagi seorang ibu meluncurkan kalimat laknat untuk anaknya, maka ini sungguh sangat dilarang. Karena telah datang nas khusus untuk orang tua jangan sampai mendoakan keburukan kepada anak-anaknya. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan mendoakan keburukan untuk diri-diri kalian sendiri. Karena terkadang sebagian manusia, Allahul Musta'an, ketika dia mendapati suatu hal yang mengecewakannya, nah, akhirnya mendoakan diri sendiri dengan kejelekan. Ini bodoh, perbuatan kebodohan. Demikian pula mendoakan keburukan untuk anak-anaknya di saat dia marah atau anak melakukan suatu kesalahan, meluncur dari lisannya kalimat doa, walaupun kalimat itu terkadang bentuknya berupa berita. Nah, seperti misalnya kamu dasar anak bodoh, kamu dasar anak tolol, nah, kamu dasar anak nakal. Jauhi kalimat-kalimat yang seperti ini ketika seorang ibu ingin memarahi anaknya.
Karena ungkapan-ungkapan tersebut yang pertama, nah, bisa terkandung padanya makna doa, di mana pada saat itu tiba-tiba nah, ada kehadiran malaikat dan mengaminkan, hanya menjadi sebab keburukan si anak dan semakin bertambah buruk. Dan juga di sisi yang lain menjadikan kalimat-kalimat itu terpatri pada diri anak, akhirnya dia menjadi seperti apa yang dikatakan oleh orang tuanya sendiri, tetap berada di atas kebodohan, tetap berada di atas kenakalan. Nah, maka biasakan para orang tua dalam kondisi semarah apapun untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat buruk kepada anaknya, apalagi doa keburukan. Semoga kamu nanti mendapatkan musibah. Nah, karena telah menyakiti orang tuamu, semoga kamu celaka hidupmu. Ini jangan sampai ada terucap dari seorang ibu atau seorang ayah. Nah, karena biasanya ketika telah mengucapkan yang demikian, suatu saat akan menyesal. Kenapa? Meluncur kalimat yang buruk tersebut, doa-doa yang buruk, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ketika anaknya sengsara, anaknya terlunta-lunta, pasti tidak ada orang tua yang kemudian senang melihat kondisi tersebut. Makanya biasakan untuk orang tua terucap dari mulutnya kalimat-kalimat doa kebaikan. Misalnya mendapati anak yang tidak nurut, anak yang keadaannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, katakan Allahu yuslihuk. Nah, dalam kondisi jengkel tetap kalimat yang keluar dari lisannya doa kebaikan, semoga Allah memperbaikimu. Kebaikan yang akan dirasakan oleh orang tua itu sendiri ketika Allah kabulkan doa tersebut sehingga anak menjadi baik. Karena sejelek apapun, senakal apapun saat ini, kalau Allah memberikan hidayah, mudah hati itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi baik. Nah, Allah yuslihuk, semoga Allah memperbaikimu. Allahu yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Biasakan yang seperti itu. Nah, kalimat-kalimat yang terucap ketika seorang marah, seorang jengkel, tapi apa yang terucap adalah kalimat-kalimat doa, meminta kebaikan kepada Allah, meminta hidayah, meminta agar diperbaiki keadaan. Nah, jangan sampai malah muncul kalimat buruk, bahkan kalimat laknat. Dasar kamu anak laknat dan seterusnya. Ini menunjukkan kebodohan. Berarti dari sini kita ketahui laknat, apabila itu laknat adalah terkait masalah sifat, maka itu diperbolehkan pada sifat-sifat yang memang datang dalil syar'i melaknatnya. Seperti contoh-contoh tadi, para pendusta terlaknat, perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki terlaknat, para praktisi riba itu juga terancam dengan laknat. Adapun melaknat orang secara individu, maka ketika mereka masih hidup ini dilarang, baik dia mukmin maupun kafir, ketika masih hidup dilarang untuk kita melaknatnya. Dan kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Kemudian adapun seorang yang sudah mati, apabila mati di atas kekufuran secara jelas, memang mati di atas agama selain Islam, maka diperbolehkan untuk melaknatnya. Diperbolehkan untuk melaknatnya karena memang orang-orang kufar yang mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih terkaitan dengan ucapan-ucapan buruk, yaitu tahrimus sibab. Berarti diharamkannya untuk apa? Saling caci maki satu sama lain.
Ini juga sebenarnya sudah masuk dalam dalam hadis sebelumnya, yaitu ta'an, suka mencela. Nah, tapi dikhususkan karena pentingnya. Di mana seseorang terkadang ketika marah, ketika jengkel, mudah untuk muncul dari mulutnya as-sibab wasyitam, yaitu ungkapan-ungkapan caci makian. Suka berdebat, suka marah, akhirnya suka juga mencaci maki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada sebab yang mereka lakukan, maka sungguh mereka ini telah memikul buhtan dan dosa yang sangat jelas. Nah, di sini ayat menunjukkan larangan kita menyakiti saudara kita orang yang beriman tanpa hak. Dan di antara bentuk menyakitinya adalah dengan kalimat-kalimat yang melukainya. Nah, kalimat-kalimat yang membuat hatinya luka. Bahkan terkadang kalimat itu lebih menyakitkan daripada seorang dipukul atau ditampar. Makanya kalau kita perhatikan, syariat kita sangat memperhatikan untuk seorang muslim maupun muslimah menjaga perkataannya ketika bermuamalah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabul muslimi fusuqun. Mencaci maki seorang muslim itu merupakan perbuatan kefasikan. Yang namanya fasik yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang muslim itu merupakan bentuk kekufuran. Pembunuhan dan juga hal-hal yang mengarah kepadanya seperti penganiayaan, pemukulan dan seterusnya. Nah, pada hadis ini yang diinginkan adalah kalimat pertama, yaitu sibabul muslimi fusuqun. Nah, di mana caci makian kepada orang yang berislam, orang yang memiliki keimanan, itu dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kefasikan. Nah, dan pada hadis ini sangat jelas tentang keharaman perbuatan tersebut. Dikatakan oleh para ulama terkait hadis ini, wa fil hadithi ta'zimu haqqil muslimi. Pada hadis ini terdapat dalil tentang pengagungan hak orang yang berislam. Nah, agungnya hak seorang muslim butuh untuk kita ketahui, agar jangan sampai kita menodai haknya, melukai haknya, atau meremehkan haknya. Dan di antara bentuk peremehan hak orang yang telah berislam yaitu dengan mencaci makinya. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan di sini, dengan peringatan keras, dihukumi sebagai bentuk kefasikan. Baik. Ini beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait hal-hal yang
berupa kemaksiatan lisan. Kalimat-kalimat yang kotor, kalimat laknat, juga kalimat caci makian, yang wajib atas kita semua untuk menjauhinya. Nah, hendaknya seorang berhias dalam muamalah sehari-harinya, terutama muamalah dengan orang-orang terdekat, orang tua, muamalah dengan suami, muamalah dengan anak-anak, muamalah dengan tetangga. Maka hendaknya seorang muslimah dikenal dengan bagusnya lisan. Bagusnya lisan. Cukup prinsip dalam hidup kita terkait masalah ucapan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik. Ini pilihan. Ucapkanlah yang baik. Karena pada ucapan yang baik terkandung padanya pahala. Ucapan yang baik terkandung padanya maslahah dan manfaat. Namun apabila tidak mampu untuk berucap dengan ucapan yang baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pilihan yang kedua, auliyasmut, atau diamlah. Kalau memang tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, yang bernilai pahala, yang padanya kemanfaatan, maka diamlah. Karena pada diamnya dari perkataan yang tidak bermanfaat dan perkataan yang bahkan bermadarat, itu merupakan sebab keselamatan. Merupakan sebab keselamatan. Rasulullah SAW telah wasiatkan dengan kalimat yang sangat ringkas kepada sahabatnya, yaitu wala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Jangan engkau sekali-kali berucap dengan ucapan yang esok hari butuh engkau minta maaf. Ini prinsip. Hendaknya setiap muslim maupun muslimah dalam berucap seperti ini dipikir dulu, apalagi terkait saudara atau saudarinya sesama muslim, sesama muslimah, apalagi sesama salafiyah. Nah, jangan berucap dengan suatu ucapan yang ta'tadziru minhu ghadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang esok hari butuh minta maaf, butuh minta uzur, afwan ya kemarin demikian. Nah, jadi sebelum meluncur ucapan, kita dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpikir panjang. Ucapan ini bermanfaat ataukah tidak? Kalau bermanfaat maka ucapkan. Jika tidak maka tahan. Jika tidak maka tahan. Karena tidak ada faedahnya. Nah, ini prinsip yang hendaknya betul-betul kita wujudkan dalam bermuamalah dan dalam menggerakkan lisan-lisan ini. Baik, dan sebelum kita tutup, besok adalah tanggal 9 Muharram, yang itu merupakan hari Tasu'a, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertekad untuk berpuasa padanya, walaupun belum sempat untuk menunaikannya, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dahulu memanggil beliau sehingga beliau wafat dalam keadaan belum menunaikan puasa Tasu'a. Tapi tekad Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa menunjukkan sunnahnya puasa tersebut. Nah, karena memang asalnya yang paling diutamakan adalah puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram yang jatuh pada hari Selasanya. Hari Selasa, hari Asyura, hari yang mulia. Nah, yang berpuasa padanya mendapatkan keutamaan, diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lewat. Yang bahkan dulu puasa Asyura diwajibkan atas kaum muslimin sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan menganjurkan para sahabat dan umat ini untuk berpuasa. Bahkan telah datang asar dari Ibnu Abbas dan yang lainnya penegasan bahwasanya walaupun seorang dalam kondisi safar
Jangan sampai meninggalkan puasa Asyura. Karena kalau safar di bulan Ramadan, dia berbuka, masih ada hari-hari lain untuk mengqadha'nya. Bagaimana dalam ayat, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Adapun seorang ketika luput darinya puasa Asyura, maka tidak bisa lagi diqadha. Oleh karena itulah para salaf mereka tetap berpuasa walaupun safar. Ya, tetap berpuasa Asyura walaupun mereka safar. Nah, awalnya yang diutamakan adalah puasa Asyura. Namun ketika para sahabat memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ahli kitab mereka juga berpuasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad jika mendapati Muharram di tahun yang akan datang, maka beliau ingin berpuasa juga tanggal 9 sebagai bentuk menyelisihi ahli kitab, menyelisihi orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan prinsip di antara prinsip penting dalam syariat kita adalah upaya menyelisihi sejauh-jauhnya apa yang menjadi kebiasaan ahli batil, menjadi kebiasaan orang-orang kafir. Nah, makanya puasa yang sempurna terkait Asyura yaitu digandengkan dengan tanggal 9. Sehingga untuk tahun ini hendaknya para ikhwah dan akhwat semuanya berpuasa untuk esok harinya. Untuk besok hari Senin meniatkan selain berpuasa Senin juga berpuasa Tasu'a, berpuasa tanggal 9. Dan hadirkan dalam diri kita niatan untuk menyelisihi ahli kitab dalam metode puasa mereka dan menghidupkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad untuk menunaikannya. Kemudian di hari Selasanya meniatkan puasa Asyura dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lewat. Baik. Adapun hari-hari yang lain, selain tanggal 9 dan tanggal 10, maka bukan berarti tidak disunnahkan untuk seorang berpuasa di bulan Muharram ini. Kenapa? Karena secara umum bulan Muharram ini adalah bulan untuk kita memperbanyak puasa padanya. Bulan untuk kita memperbanyak puasa padanya, maka perbanyak puasa sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram ini. Sehingga seandainya ada semangat, ada waktu luang, ada kekuatan, misalnya setelah tanggal 10 dia ingin puasa terus sampai akhir Muharram, boleh, diperbolehkan. Yang penting pada bulan ini tidak berpuasa 1 bulan penuh. Ada hari-hari yang dia berbuka. Dikarenakan Nabi SAW tidak berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Nah, adapun di bulan Muharram telah datang anjuran untuk memperbanyak puasa, berarti kita perbanyak puasa, tapi tidak sampai sempurna 1 bulan. Dalam artian tidak sampai 29 hari full atau 30 hari full, tapi ada hari-hari yang dia berbuka. Misalnya dia berpuasa totalnya 25 hari, maka padanya kebaikan yang banyak. Barakallahu fikum. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dalam beramal saleh dan menjauhkan kita dari semua penghalang-penghalangnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu.